Halo teman-teman, salam sehat selalu. Kembali dengan Bung Ropan. Chelsea memerlukan 90 menit sebelum mereka memastikan 3 poin mereka di Stamford Bridge. Dan pemain yang menentukan kemenangan mereka, menyelamatkan Chelsea yang nyaris ditahan imbang oleh West Ham United dalam derby London ini adalah pemain cadangan yang bangkit dari bench, yaitu Christian Pulisic. Untung ada kapten Amerika ini yang memanfaatkan umpan dari Marcos Alonso sehingga dia menceploskan ke gawang Fabianski di menit-menit akhir ini dan memastikan sekarang Chelsea unggul 5 poin di atas tim dari London lainnya, The Gunners Arsenal, yang terus bisa memberikan tekanan karena kemarin tinggal 2 poin ya dengan Arsenal setelah Arsenal menang 3-1 melawan MU, dan sebelumnya bahkan Arsenal bisa menang 4-2 di Stamford Bridge melawan Chelsea. Sehingga ini memberikan tekanan tentunya bagi pasukan Thomas Tuchel. Tapi kemenangan atas West Ham dengan kerja keras, dengan susah payah ini membuat ada kelegaan bagi Chelsea sendiri sebelum mereka menatap pertandingan yang sangat penting juga di saat mereka tandang menuju ke Old Trafford menghadapi setan merah Manchester United yang sedang terluka dengan 2 kali kekalahan secara back to back dari Liverpool dan juga dari Arsenal. Jadi ini modal bagus bagi Cesar Azpilicueta dan kawan-kawan untuk menatap laga di hari Jumat nanti, hari Jumat depan. Dan mereka bisa mendapatkan ini, saya kira sesuatu yang luar biasa karena diawali dengan pergerakan yang oke, ya, menusuk ke dalam kotak penalti dilakukan oleh Marcos Alonso sebelum kapten Amerika Christian Pulisic ini bisa mencetak gol. Dan Tuchel lagi-lagi memainkan Pulisic bangkit dari bench, sesuatu hal yang sangat jeli. Bagaimana dia bisa memasukkan Pulisic ini termasuk dengan Lukaku di babak kedua. Sehingga ada sesuatu, ada perubahan buat Chelsea untuk terus bisa menekan dan mereka butuh gol memang, butuh kemenangan. Karena sejak babak pertama itu kesulitan demi kesulitan dihadapi oleh pemain-pemain Chelsea. Peluang sih banyak ya yang mereka, cuma sayang banyak yang terbuang. Ini yang dikeluhkan juga oleh Thomas Tuchel. Setelah habis pertandingan, dalam jumpa pers dia bilang mestinya mereka bisa menang lebih dari 2 gol, tetapi ya itulah karena banyak peluang yang tidak bisa dimanfaatkan, dimaksimalkan menjadi gol dari 5 on target yang didapatkan oleh Chelsea. Ya, mereka memang melakukan banyak tembakan juga, ya, mungkin 18 tembakan di sana. Sementara bagi West Ham hanya 6 tembakan, ada 2 on target. Dan mereka unggul dengan 76% penguasaan bola. Ini memang luar biasa. Tapi yang dibutuhkan kan di sinilah gol. Untung ada Pulisic ya yang berdiri pada tepat posisi. Mestinya sebelum Pulisic mencetak gol, Jorginho bisa menentukan kemenangan juga. Dan mereka bisa menang dengan 2 gol. Kalau di menit ke-87 ini penalti dari Jorginho itu berhasil, tapi tembakannya gagal ya. Bisa diantisipasi dengan baik oleh Fabianski. Ini berawal dari pelanggaran yang dibuat oleh Greg Dawson, bek tengah dari West Ham, terhadap Lukaku di dalam kotak penalti, sehingga diganjar dengan titik putih ya yang diambil langsung tentunya oleh Jorginho yang biasanya ditunjuk untuk bisa mengeksekusi penalti, dan dia gagal melaksanakannya dengan sempurna. Jorginho juga sepanjang pertandingan saya nilai tidak begitu bagus ya, kontribusinya tidak banyak terhadap tim, tidak ada pengaruh apa-apa. Mungkin saya kasih nilai itu 5 aja cukup buat dia ya, karena memang di bawah perform mereka di saat Chelsea tidak ada Mateo Kovacic di sana dan memang agak sulit, dan Tuchel memainkan suatu formasi yang memang agak berbeda ya. Silva ada di bek tengah, selain Mendy di bawah Mister ada Chalobah yang dimainkan lagi, kemudian bergeser dengan Cesar Azpilicueta agak ke kiri. Ada 3-4-1-2 formasi yang dilepas oleh Tuchel ya, dengan Loftus-Cheek ada di kanan, Jorginho dan Kante bermain sebagai di tengah, mengendalikan di lini tengah, mengontrol permainan. Kemudian di kiri ada Marcos Alonso. Satu pemain yang berada di depan 2 ya, ada 2 pemain itu Timo Werner dan Kai Havertz. Mount berada di belakang. Sebenarnya ini taktik yang masih oke, karena kan pengendalian bola mereka bisa dominasi yang sangat tinggi ya, sehingga wajar kalau memang Chelsea bisa menang, walaupun itu harus ditunggu sampai 90 menit ya. Yang perlu saya sorot di sini justru sebenarnya ya adalah West Ham. Saya tidak tahu dengan apa yang dimainkan oleh David Moyes. Mereka butuh menang, baru 52 poin. Setidaknya kalau mereka menang melawan Chelsea, mengangkat mereka untuk menggeser
MU. Mereka ada di posisi ke-6. MU turun ke-7. Nah, di saat mereka membutuhkan kemenangan, ada formasi yang saya lihat tidak begitu bagus dijalankan, dilepas oleh David Moyes. Tidak seperti biasanya. Ya, pakem dia dengan starting 11 bahwa di sana ada Michael Antonio, kemudian ada Declan Rice, ya, yang bisa bermain, ada Jarrod Bowen. Ini sudah menjadi satu pakem terbaik buat David Moyes ketika bermain dengan pola apapun, ya. Mau dengan 4-2-3-1, ya, dia bermain, atau dengan 3 back, ya. Tetapi harus ada 3 pemain ini yang terus-menerus menjadi andalannya. Tapi melawan Chelsea ini agak berbalik, ya. Agak sulit bisa dipahami bahwa Yarmolenko dimainkan lebih dulu. Padahal Yarmolenko itu kan sejauh ini baru 1 gol ya dia. Ini Michael Antonio itu sudah ada, kalau nggak salah 7 gol, 7-8 gol, ya, bahkan dengan 7 assist dia. Ini wajar, pemain yang paling bagus. Mungkin sangat menakutkan kalau Antonio ada di depan. Dibandingkan dengan mendorong misalnya Said Benrahma. Said itu baru membuat sejauh ini 6 gol. Ya, sama seperti Pablo Fornals yang mungkin hanya membuat baru 6 gol. Tapi Antonio ini salah satu pencetak gol terbanyak yang ada di West Ham. Memang masih kalah dengan Jarrod Bowen, tapi Jarrod Bowen pun ada di cadangan. Bahkan Michael Antonio tidak dimainkan. Mereka butuh striker, butuh pencetak gol. Tapi David Moyes saya nggak tahu, ya. Ini bagian dari strategi dia tentunya. Tapi saya pikir ini salah kalau tidak ada Michael Antonio. Tidak cocok dengan Said Benrahma yang lebih banyak, lebih sebagai gelandang serang, itu lebih cocok. Ya, atau bisa mendorong Yarmolenko ke depan. Tidak sebagus dengan Michael Antonio. Nah, Jarrod Bowen ini adalah pemain pembeda yang ada. Dia pencetak gol terbanyak yang ada di West Ham yang duduk di bangku cadangan. Oke lah, dia bermain di babak kedua. Tetapi sebenarnya dari awal dia ini pemain yang luar biasa, sangat cepat, visi bermain bola yang oke, dan dia sudah membuat bahkan 9 gol, ya, tertinggi di antara semua pemain West Ham. Asisnya juga bagus, ada mencapai 8 asis. Jadi pemain, makanya dia diincar oleh banyak klub besar untuk dibeli pada musim depan. Declan Rice, salah satu gelandang bertahan terbaik yang ada di Liga Premier Inggris. Jadi dia tidak tergantikan sebenarnya. Memang baru 1 gol. Declan Rice, ya, ada 3 asis, kalau dia 3-4 asis yang dia berikan. Tapi dibandingkan dengan Mark Noble yang sudah pelan, sudah lambat bermain, ya, ini mungkin Mark Noble lebih bagus bermain sebagai super sub. Declan Rice yang bermain di sini bersama dengan Thomas Tuchel. Ini yang menjadi suatu pakem atau opsi yang terbaik yang selalu dimainkan oleh David Moyes. Namun ya, saya pikir ini semua persoalan ada di Moyes. Dia mungkin sebagai pelatih tahu, tapi menurut saya ini ada satu kesalahan yang dia buat dengan tidak memainkan 3 pemain terbaik yang ada, dan semua adalah house goal, ya, kecuali Declan Rice yang memang kuat dalam bertahan bersama dengan Soucek, ya. Di belakang memang mereka tidak punya Kozoma, Dawson yang bermain di sana. Tapi apapun yang dilakukan, saya pikir ini satu kekeliruan, ya, dalam starting 11 yang dimainkan oleh West Ham lewat David Moyes. Memang mereka oke, tanpa ketiga pemain tadi saya bilang, mereka masih bisa bertahan dengan sangat kuat, memberikan rasa frustrasi terhadap pemain-pemain Chelsea yang sepanjang babak pertama tidak bisa mencetak gol. Ya, bahkan Chelsea itu harus menunggu sampai 90 menit, oke. Tapi jauh lebih baik kalau mereka ingin butuh menang daripada mereka banyak bertahan hanya counter attack aja. Itu terlihat kan, hanya 6 tembakan, 2 on target. Penguasaan bola juga jauh sekali, kalau bisa dibayangin. Nah, kalau ada Antonio, ini akan merusak konsentrasi pemain-pemain belakang Chelsea, termasuk menunggu kecepatan dari seorang Jarrod Bowen. Ini yang saya pikir harus dilihat lagi oleh David Moyes kalau mereka ingin naik paling tidak untuk bersaing masuk di Liga Eropa lah. Ya, ini penting buat West Ham United karena mereka sudah kehilangan poin banyak dalam 2 pertandingan setelah juga gagal menghadapi Burnley dan sekarang melawan Chelsea. Sayang mereka membuang kesempatan ini di saat mereka punya peluang untuk menyalip paling tidak MU, ya, di posisi ke-6. Dan tentunya menjadi renungan yang panjang bagi David Moyes ke depan. Jadi selamat buat Chelsea, saya kembali ke Chelsea, selamat buat Tuchel karena mereka bisa mendapatkan apapun itu, ya. Tidak perlu menang banyak, tetapi 3 poin yang paling penting memang. Dan 1 gol ini ditunggu, dinantikan oleh semua fans dari Chelsea dan juga bagi Thomas Tuchel agar mereka bisa mengamankan posisi ketiga ini. Karena dengan kemenangan ini saya yakin dan percaya Chelsea akan finish di posisi ketiga. Sulit untuk dikejar oleh siapapun, termasuk oleh Arsenal karena punya keuntungan 1 game buat mereka. Saya berpindah sekarang ke La Liga. Lagi-lagi Barca, Blaugrana ini keok di kandang. Ya. Tidak ada yang menduga juga. Lawan Rayo Vallecano, mereka kalah lewat gol Alvaro Garcia. Baru pertandingan masuk di menit ke-7, gawang Ter Stegen sudah bobol. Dan ini lebih parah. Ya. 3 pertandingan terakhir di kandang, mereka itu kalah terus. Diawali dengan di
Liga Eropa ya, ketika mereka tumbang di perempat final dari Eintracht Frankfurt saat itu. Kemudian bergeser lagi ke lawan Cadiz, juga bermain di Camp Nou di tempat yang sama. Kalah lagi lawan Cadiz. Sekarang lawan Rayo. Ini tim yang ada di luar, bahkan di luar 6 besar. Itu sangat keterlaluan memang. Bahwa Barca ini dengan kedalaman skuad yang mewah kalah dengan tim yang biasa-biasa aja. Kalau boleh dikatakan ini tim ece-ece aja, biasa aja, hanya pengembira yang ada di La Liga. Tidak akan mungkin Rayo kemudian akan menjadi juara di La Liga atau bahkan ikut lolos di Liga Champions. Karena kalau bisa melihat memang kalah jauh. Mereka punya skuad dengan apa yang dimiliki oleh Xavi Hernandez. Jadi memang ini pukulan tamparan lagi buat Xavi Hernandez ya. Mereka memang boleh mengalahkan Real Madrid. Tapi cuma itu memang. Setelah ini mereka lawan tim-tim kecil pun sulit untuk bisa menang. Memang masih dipertanyakan ya. Bagaimana agak permainan yang dikembangkan oleh Xavi Hernandez dengan starting 11-nya. Padahal di depan itu ada Aubameyang, ada Ferran Torres, ada Dembele, ada kemudian mereka mainkan Busquets, Gavi, Frenkie de Jong. Ini kan materi yang sangat bagus kalau bisa melihat di belakang ada Garcia juga. Jadi ini sebenarnya jauh kalau dibandingkan dengan Rayo. Mereka bahkan bisa menembak, mungkin bisa sampai 26 tembakan. Oke, ya. Ada 5 on target, tapi tidak mendapatkan gol dengan penguasaan bola yang tinggi, ya. Di atas 75%. Nggak ada, semua sia-sia, percuma itu. Karena bermain di kandang, diuntungkan dengan kandang, dengan skuad yang bagus. Kemudian mereka tumbang dari tim yang underdog, ya. Itu dikatakan sepak bola semua bisa terjadi, tapi ini kan keterlaluan sekali. Bahkan di babak kedua Memphis Depay sudah masuk, Adama Traore dimasukkan, semua untuk dengan karakter tipikal pemain-pemain attack yang luar biasa. Luuk de Jong juga ikut dimainkan ya. Bahkan ini sudah ada 2 striker yang ada di depan dibantu Adama ya. Susah juga mereka bisa mendapatkan gol ya. Sebiji gol aja di kandang dengan penguasaan bola yang tinggi ya, operan bola mereka akurasi yang sangat tinggi. Tapi mereka gagal untuk bisa menembus pertahanan lawan. Bahkan tidak ada pemain nasional Spanyol pun yang berada di Rayo Vallecano untuk bisa bermain bertahan. Kalau dilihat dengan pemain-pemain dari Barca yang begitu hebat, ya begitu kuat dari Ferran Torres, Auba dan Dembele di bawah awal sebelum masuk Memphis Depay dan Luuk de Jong, Nicolas Gonzalez yang masuk. Tapi semua itu tidak ada pengaruh sama sekali. Penguasaan bola oke, ya, tetapi yang dibutuhkan di sini kemenangan, ya, apalagi bermain di kandang. Itu yang membuat rasa malu, kecewa yang luar biasa bagi Xavi Hernandez. Wajar, ya. Bahkan mereka untuk bisa mengejar Madrid sudah susah, 15 poin ketinggalan dari Madrid. Dan Madrid akan mengunci gelar pada Sabtu ini, Sabtu akhir pekan ini. 1 kali kemenangan lagi bagi Madrid, aman buat mereka. Lawan Espanyol, Real Madrid, ya. Mau main di Espanyol pun atau mau main di Madrid, ya mereka diuntungkan bermain di Madrid. Ya, di kandang mereka di Santiago Bernabeu. Mereka menang dengan 3 poin selesai. Ya, tidak mungkin lagi dikejar. Apapun di 4 pertandingan terakhir mau kalah terus Madrid juara. Dan memang sekarang mereka sudah 99,9% itu sudah juara. Sudah boleh angkat trofi walaupun ini terlalu pagi, tetapi tidak mungkin dikejar lagi oleh Barca yang membuang 2 kesempatan emas di kandang, gagal dari tim yang mestinya 6 angka mereka dapatkan. Yaitu Cadiz dan juga dengan Rayo. Namun bagi Madrid tetap harus hati-hati. Ketika mereka sedang mempersiapkan untuk pesta menjadi juara di La Liga, Espanyol mengalahkan mereka 2-1 dalam pertandingan pertama. Ya, main di Espanyol, di markas Espanyol. Jadi tetap satu tim di antara 3 tim yang mengalahkan Madrid pada musim ini adalah Espanyol. Itu hati-hati ya bagi Karim Benzema dan kawan-kawan. Raul Thomas yang itu mencetak gol. Kemudian kalau nggak salah Alex Vidal. Ya, kalau saya masih ingat yang membuat gol ke gawang Thibaut Courtois dengan gol balasan itu dibuat oleh Karim Benzema. Mereka tertinggal 2-0 dulu dari Espanyol. Jadi hati-hati ya untuk menghadapi Espanyol. Namun bagi Madrid ya imbang aja udah. Saya pikir sudah enak buat mereka untuk bisa menjadi juara. Sangat sulit untuk bisa dikejar oleh Barca dan juga Sevilla yang berada di peringkat ketiga termasuk dengan ATM si juara bertahan. Sementara di Serie A, Milan menang 2-1 atas Lazio bermain di Olimpico Roma. Ini juga bagus sehingga mereka mengambil alih bisa pimpinan klasemen. Memang selisih poin tipis. Ini ada 1 poin ya dengan Inter Milan.
Inter Milan bisa menyalip ya, bagi Milan ketika mereka bisa menang melawan Roma juga di kandang. Tetapi ini persaingan di Serie A makin seru di antara dua Milan, ya, antara AC Milan dan Inter Milan. Apalagi Napoli kalah dari Empoli. Jadi ini membuat gelar juara Scudetto pada musim ini ada di dua tim dari asal kota Milan ini. Kita tunggu pertandingan ke depan ya, semakin menegangkan untuk mengakhiri di bulan Mei nantinya siapa yang lebih pantas. Kalau kemarin Inter bisa leading dengan 1 poin, ya sekarang dengan tertinggal 1-2 poin dari Milan, ini masih memungkinkan bagi Inter untuk bisa mengejar Milan. Sampai di sini pembahasan saya, ya, review saya dengan pertandingan yang berlangsung di IPL, di mana Chelsea menang dan juga Barca keok lagi, di samping Milan menang di Serie A. Anda jangan lupa untuk mengikuti quiz atau giveaway yang akan diberikan oleh Leones, di mana nanti pada hari Kamis ada babak semifinal City dan Madrid, kemudian Liverpool Villarreal. Siapa menurut Anda yang akan maju ke babak final di antara 4 tim ini? Ya, apakah Madrid atau City atau dengan Liverpool dan Villarreal? Hanya 2 aja Anda pilih. Anda kirim jawaban Anda ke leones.id, ya, ke Instagram leones.id, ditunggu, ya. Ada 10 orang pemenang akan mendapatkan giveaway masing-masing hadiah uang Rp200.000 persembahan dari Leones buat Anda yang bisa menebak 2 tim yang bisa lolos ke final ke final Liga Champions, ya, Liga Champions pada musim ini. Sementara saya, ya, tetap didukung oleh PT SKA Prima Eva dengan memberikan nantinya ada sendal, ya, sendal seperti ini ya, akan dapatkan di giveaway Bung Ropan, channel YouTube Bung Ropan, dan juga ada dengan kaos, ya, seperti ini. Kaos akan Anda berikan, ini giveaway yang tentunya saya akan berikan kepada Anda semua, dan kembali saya akan membacakan yang sudah mendapatkan giveaway dengan menebak Liverpool menang 2-0 atas Everton. Ya, ada Wahyudi di sana, kemudian Viantoni, Yohanes Patinaya, silakan kirim. Juga nama-nama lain yang saya sudah baca di video sebelumnya, termasuk Ronald Ginting Sugihan, Iswan Dwi Febriana Putra, Edo Siregar, Heriadi Jericho, Handoyo Mispandi, kemudian Abraham Jab, Martin Mali, dan Ilal Mago. Semua silakan kirim DM ke inilah Ropan, alamat lengkap Anda, kode pos, dan nomor HP Anda. Sampai di sini. Ciao.